bener-bener yakin dan percaya kalau aku tuh yang jadi tantenya Rizky Bilar yang sekarang apa sih namanya yang dicari gitu loh, tante girang lah apalah, pokoknya yang punya anak sama Rizky kan itu nggak mungkin kan. Ini mungkin gimana Kak Ivon, mendengar kabar gini kan yang lagi rame yang dari kemarin-kemarin katanya ada sosok yang menjadi tantenya Rizky Bilar gitu. Nah ini netizen menujunya kepada Kak Ivon, mungkin gimana untuk klarifikasi Kak Ivon sendiri? Iya makanya saya kan ngelihat sampai sekarang ini banyak sekali apa ya tuduhan tanda kutip ya, tapi mereka bener-bener yakin dan percaya kalau aku tuh yang jadi tantenya Rizky Bilar yang sekarang apa sih namanya yang dicari gitu loh, tante girang lah apalah, pokoknya yang punya anak sama Rizky kan itu nggak mungkin kan. Jadi semuanya jadi bertanya-tanya termasuk keluarga dan teman-teman ya, tapi saya tenang-tenang aja sih. Kenapa? Karena saya anggap itu apa ya kan nggak benar kan, jadi saya nggak terlalu bawa ke apa ya ke emosi dan segala macam, jadi saya belum ambil tindakan apa-apa juga biasa aja gitu kan. Saya pikir ada yang menghujat saya hapus aja komentarnya di kolom ini saya medsos gitu, namanya juga mereka kan masih anak-anak gitu kan, karena kan yang menghujat ini kan fans-fansnya Leslar, karena mereka tuh nggak mau kalau ada yang merusak rumah tangganya Rizky Bilar gitu, dikiranya aku padahal enggak. Tapi gimana mungkin Kak, mungkin boleh sedikit dijelaskan hubungan kakak sama Rizky Bilar tuh sebatas teman atau apa gitu, mungkin boleh Iya, dijelaskan. kalau dibilang apa sih namanya hubungan kepekerjaannya lebih baik, lebih seperti itu, karena pada saat saya ketemu dia pertama kali di tahun 2018 kan, kita kan memang apa ya akrab di situ di lokasi syuting, karena aku juga kan pengen kenal dia. Emang kebiasaan aku ya kalau main sinetron apalagi FTV kan aku sering jadi ibunya pemain utama kan, jadi ya kemana lagi sih, kayak misalnya Rizky Bilar, Junior Lim, siapalah segala macam kan aku harus tahu karakternya. Nah, kenapa sampai ada istimewa aku sama Rizky Bilar? Karena memang anak ini beda sendiri karakternya dibandingkan pemain-pemain FTV yang lain saat itu tahun 2018. Jadi ada memori-memorinya juga di lokasi syuting tuh, ada bercanda-bercandanya. Terus adalah Rizky sempat minta tolong juga sama aku, Mbak Ivon tinggal di mana? Aku ya mas, yang namanya aku mau deketin apa ya anak-anak aku misalnya, aku nggak mau terlalu dekat, jadi biarlah mereka yang dekat sama aku. Aku pengen lihat nih, aku ngetes dulu, ternyata memang dia humble dan memang dia menghargai yang lebih tua. Oke, tapi mengenai kan semenjak ada kejadian gitu Kak Ivon, mungkin sekarang kan netizen akhirnya menjudge kalau Iya. sosok Rizky Bilar itu temperamental segala macam. Nah kalau Kak Ivon sendiri yang melihat yang sudah sebagai rekan kerjanya Rizky Bilar, mungkin sebenarnya apa sih sosok Rizky Bilar di mata Kak Ivon sendiri? Iya, kalau sosoknya Rizky dari dulu ya yang saya tahu anaknya memang humble, terus dia pintar, cerdas, terus anaknya juga mandiri, terbuka, dan memang kadang-kadang sih kalau aku lihat malah polos. Kenapa sampai aku bilang dia polos? Pada saat aku syuting di Puncak, dia tuh ngaku sama aku kalau dia kos-kosan, dia nggak gengsi. Nah itulah bagusnya Rizky. Kenapa aku sampai muji dia? Karena jarang loh ada orang yang mau terbuka tentang privasinya dia gitu loh. Disitulah aku salut, ini anak bener-bener dari sekian banyak teman-teman di FTV dia bisa ngaku yang sejujur-jujurnya sama aku saat itu. Aku kos mbak gitu kan, jadi oh sampai segini-gininya terbuka banget. Mbak Ivon, aku mau titip boleh nggak, aku ada barang yang ketinggalan di kos-kosan, kalau Mbak Ivon pulang boleh nggak nanti Mbak Ivon yang bawain. Aku sampai bilang oh iya nggak apa-apa sih, aku bilang kalau misalnya aku punya scene nggak terlalu ini cuma satu dua nggak apa-apa, aku pasti pulang besok kan balik lagi, jadi bisa aku bawa gitu. Oke. Pertemanan ini sebenarnya dari kapan sih Kak Ivon? Kalau dibilang pertemanan sebenarnya sih enggak juga, karena aku sama Rizky tuh kan selalunya aku kan jaga ini ya, antara aku sama dia kan beda umur sama aku kan. Jadi aku lebih kepada, kalau karena kita FTV kan ada
selalu kan 1 bulan berapa kali gitu-gitu kan ganti-ganti judul. Jadi dia lagi. Jadi pada saat dia kecelakaan di Sate Ayam Bumbu Cinta kan tangannya hampir patah. Disitulah aku sebagai ibu juga menghibur dia, Rizky kamu harus kuat, kamu harus syuting, ini bahaya kalau kamu nggak ada. Sementara hari pertama hari kedua kita udah jalan, masa hari ketiga nggak ada hanya gara-gara. Tapi bukan hanya gara-gara, emang berat waktu itu kan, dibawa ke rumah sakit kan, operasi kan tangannya. Dia naik motor terus kecelakaan. Oke. Nah disitulah kita ini ada chemistry lah, deket lah, sesama pemain, kerjasama yang baik lah gitu. Nah setelah akhirnya banyak diduga gitu sama netizen, dituduh juga sebagai tantenya Rizky Bilar, Iya. gimana kalau Kak Ivon sendiri, mungkin dari pihak keluarga Kak Ivon atau baik Kak Ivonnya sendiri pun perasaannya gimana sih sebenarnya Kak? Iya, jadi tante saya ya kebetulan kan memang perwakilan keluarga ya, Tante Teti Gadi, penyanyi legendaris Indonesia. Itu kagetnya luar biasa karena nggak nyangka kan, masa sih Ivon kamu jadi tante Girang gitu, tolong jaga nama baik keluarga gitu kan, pesannya tante saya di WA ini kan Mas. Cuman maksud saya tante ini kan yang nuduh kan bukan ini ya, jadi langsung dari netizen ya, karena kan penggemarnya Leslar itu kan percaya dengan ada omongan seseorang yang di TikTok bahwa Rizky itu pernah dipelihara oleh tante-tante yang tinggal di Kalibata City dan dia punya anak. Dan di Kalibata itu kan skopnya kecil kan, lingkungannya kecil. Dan saya tinggal di situ sudah 10 tahun, saya ada studio di sana kan. Jadi pasti mengarah ke saya, itu udah pasti karena mereka ngelihat kan di TikTok di mana foto-foto saya sama Rizky sejak dari dulu kan, sejak tahun 2018, 2019, 2020. Terakhir tuh saya sama dia tuh di Cinta Nikita. Karena kita casting bareng dan memang apa ya, aku ada pekerjaan juga, project untuk dia jadi model video klipnya penyanyi aku waktu itu. Oke. Nah, Jadi ya gitulah. oke, setelah kejadian ini mungkin sudah ada kontakan mungkin dengan Rizky Bilar? Belum, nanti aku akan kontak dia kalau ada project yang memang kita akan mau buat. Jadi aku biarin dulu Rizky, karena kan aku lihat Instagramnya udah nggak tahu kalau sekarang ya. Aku lihat terakhir sih masih nggak ada gitu di ini sama dia, di deaktif kan. Jadi pasti dia nggak mau diganggu. Nah kemarin pada saat di Polres, aku udah mau ketemu. Cuman karena aku lihat suasananya crowded banget dan pengacaranya juga ganti-ganti dan segala macam hal yang berhubungan dengan kasusnya dia, aku nggak mau terlalu intervensi dulu, biarin lah supaya masalahnya selesai dan aku nanti akan ketemu dalam waktu, bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu lambat. Kenapa? Karena aku lihat situasinya dulu. Oke. Tapi sebelumnya juga dikenalkan sama Lesti kah sebelum waktu kejadian atau gimana? Kalau Lesti rata-rata sih penyanyi dangdut pasti saya kenal kan, karena kan saya juga sering buat konser artis kan. Tapi untuk musik, karena saya bergelut di dunia ini promotor kan musik. Nah Lesti sendiri memang itu adalah salah satu target untuk kita buat konser. Otomatis nanti saya akan cari dia juga, saya akan ketemu karena kemarin nggak sempat. Begitu Rizky udah bebas ya kita nggak bisa ketemu dulu. Saya udah bicara dengan tim saya juga, kita ini dulu biarin Lesti sama Rizky mereka tenang dulu, fokus dulu, kasihan kan kalau kita ganggu gitu loh. Apalagi ada gosip tentang tante-tante itu kan. Jadi aku harus klarifikasi karena aku bela Rizky. Kenapa aku bela Rizky? Karena aku tahu anak itu nggak akan begitu, nggak akan mungkin lah ada kejadian dia dipelihara tante-tante. Oke. Kalau mengenai mungkin keputusannya Rizky Bilar dan Lesti sekarang akhirnya udah maaf-maafan, damai, mungkin gimana dari tanggapan dari Kak Ivon sebagai rekan kerjanya Rizky Bilar mungkin? Iya, KDRT itu kan itu suatu hal yang semua juga orang nggak ada yang setuju tentang itu kan. Dan tiba-tiba sudah maaf-maafan dalam waktu secepat itu. Kenapa? Sebenarnya sih kalau mau dibilang tiba-tiba enggak, karena Lesti kan pada saat dia ngelapor kan dia ke Mekah dulu umroh. Nah disitulah saya tahu, saya bukannya sok tahu bukan, tapi saya prediksi kalau Lesti akan memaafkan Rizky. Itu waktu saya kemarin sempat diwawancara sama media yang lain, saya bilang ini pasti mereka damai. Kenapa? Saya lihat anak-anak ini kan masih muda,
Jadi di usia yang sangat muda ini kan mereka pasti saling membutuhkan kan. Nggak tahu sekarang lagi marah, besok bisa damai. Tapi yang saya sesali kenapa sampai ya terjadi seperti itu, dan sampai apa ya maksudnya, mungkin Lesti melapor itu mungkin supaya nih ya, kalau menurut saya ada efek jerah buat Rizky gitu, karena kan biar bagaimana kan ada anak kan, jadi jangan sampai dia berbuat lagi, karena itu kan hukumannya 5 tahun gitu loh. Jadi setelah dia berdamai dalam waktu dekat, hanya berapa hari kan setelah dia pulang dari umroh, dia langsung cabut laporan. Ya saya sih lihatnya ya senang sih, artinya sebagai ibu, sebagai orang yang dekat sama dia dulu, saya rasa itu keputusan yang bijak buat Lesti, dan pasti Rizky juga pasti bahagia kan setelah dicabut laporan. Oke, nah mengenai ini kan setelah mereka damai, tapi ternyata ada salah satu pihak nih, SM nih, yang Ya, mengatakan, menduga katanya ada 3 orang nih kayak Indra Tarigan, terus tantenya iya, sama satu Mamisa, katanya ya, berebut Rizky Bilar. Ada tanggapan nggak dari Kak Ipon mungkin? iya. Jadi Rizky kan anaknya kan diam-diam aja nih, nggak mau apa ya ngurusin ya gitu-gitu. Nah ini ada Indra Tarigan gitu kan, pengacara, dia tinggal di Kalibata City juga. Terus aku lihat sih dia ngelapor, jadi karena kan memang kasusnya Rizky itu kan mungkin delik umum, jadi siapa aja bisa melapor. Nah tapi tanggapan saya sih, kalau saya kan bukan pengacara. Nah, dia kan mungkin merasa karena dia pengacara, dia bisa melaporkan untuk memberikan teguran kepada SM, supaya kalau bicara itu jangan apa ya, maksudnya jangan terlalu lost control. Itu kan dia kan, kalau aku lihat kan si Satria itu kan kalau ngomong kan langsung blak-blakan lah apa segala macam, yang mungkin dia mungkin punya bukti tapi kan nggak ada ungkapan. Jadi kalau menurut saya mereka kan masih muda, SM ini kan anaknya berani banget ya kalau aku lihat dia ngomong itu. Kalau bisa sih jangan terlalu kayak gitu. Kalau mau dilaporin juga, kalau menurut saya Indra Tarigan harusnya bicara dulu sama SM gitu loh. Jadi kan SM merasa benar nih, Indra Tarigan juga merasa benar. Ngapain langsung ke kantor polisi? Apa nggak bisa bicara dulu? Maksudnya sebelum SM saya mau lapor kamu nih, boleh nggak kamu gini-gini, apa sih namanya, jangan gini, karena saya mewakili Rizky Bilar nih, tapi kan saya belum lihat surat kuasanya juga. Surat kuasa dari Rizky Bilar kepada Indra Tarigan, karena kan pernyataannya Indra Tarigan katanya dia diberikan kuasa oleh Rizky Bilar. Nah makanya saya lihat SM ngamuk-ngamuk di kantor polisi kan, berantem kan, kenapa lu ngapain sih ngurus gue gitu kan, ini bukan urusan lu, gue urusan sama Rizky Bilar kan gitu kan, teriak-teriaknya. Jadi ya jadinya kan jadi tambah runyam, nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya Indra Tarigan udahlah bicara aja sama adek kan, itu kan adeknya dia juga kan, maksudnya kenapa sih kayak begini, lu ngapain sih jelek-jelekin Bilar kan gitu. Kemudian